Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Solehan Cahyotomo, channel yang menghibur dan menginspirasi banyak orang pokoknya. Nah, guys, kali ini kita jalan-jalan di kota Cepu, di mana kota eh, dengan julukan sekarang yaitu kota konten kreator dan juga dengan julukan kota minyak. Jadi ini saya diajak keliling-keliling di pabrik minyak di kota Cepu. Sebelumnya terima kasih atas pemirsa semua yang telah nonton video ini, yang mungkin sedang merantau di negeri orang ataupun merantau di luar daerah dari Cepu, yang kangen dengan suasana ke Cepu. Ya, sekarang itu Cepu itu terkenal kuliner juga ya guys. Jadi kalau tiap sore atau tiap malam itu di taman-taman Cepu itu berjejeran makanan kuliner-kuliner. Nah, kebetulan di sini saya juga apa ya namanya, flashback kembali bahwa kota Cepu itu dulunya memang kota yang terkenalnya ya sepi, tapi sekarang tidak ya, karena sekarang itu acara-acara kota kecamatan yaitu Bloranya itu diadakan di Cepu sekarang. Jadi kalau tiap acara kabupaten, tiap ada acara kabupaten itu diadakan di Cepu sekarang. Jadi bukan di Bloranya. Jadi eh seramai lah pokoknya, guys. Nah, di sini saya juga jalan-jalan ke kompleks Pertamina, yaitu eh badan milik usaha negara, yaitu Pertamina Indonesia. Di sini saya belajar juga banyak sekali cara mengolah eh, minyak, dari mulai mentah sampai jadi pertalite, pertamax, bensin, kemudian solar, kemudian sampai minyak tanah pun jadi, dan juga gas, untuk gas LPG itu. Jadi di sini prosesnya banyak ya guys. Jadi pabrik ini yaitu pabrik dari abad nggak tahu berapa. Pokoknya intinya pabrik ini sudah lama guys. Jadi saya pun keliling, dan ini adalah proses penyimpanan minyak-minyak mentahnya. Jadi sebelum diolah ditampung di sini dulu, setelah ditampung baru proses di pabriknya. Nah, nanti di sini kita lewat juga pabriknya, dan saya juga pesan lagi, maksudnya mengingatkan bahwa sekarang itu keadaan Cepu lagi panas pol guys. Jadi kalau Mak Dames, Mas Dimas itu mesti tahu kalau jam 2 atau pokoknya intinya jam 9 sampai jam 4 itu Cepu itu panasnya luar biasa guys. Dan wah, pokoknya melebihi dengan panas-panasnya daerah lain, karena memang kan dekat dengan pabrik minyak ya guys. Jadi minyak itu kan mengantarkan panas yang luar biasa gitu, apalagi kalau diproduksi dengan jumlah yang banyak minyak gitu. Jadi apa ya, ibaratnya kesabapan atau apa gitu. Nah, ini adalah rel kereta di zaman penjajahan, dan sekarang digunakan untuk wisata-wisata di Cepu, dan ini juga ikonik Cepu guys. Jadi dulu Cepu itu punya namanya rel kereta kota. Jadi kereta uap yang kota itu loh guys. Ini jembatan Bengawan Solo di Cepu. Nah, jadi kita belajar bahwa Indonesia itu memiliki kota-kota ikonik ya guys. Jadi tidak semata-mata Indonesia itu hanya satu kota, yaitu kota Jakarta, kota
Tema kita metropolitan, tapi kota-kota kecil jalan-jalan pun memiliki ikonik-ikonik tersendiri. pinggir Nah, ini kita rel jalan-jalan menuju kompleks. yang arah Jadi kemana di sini Jakarta apa desa ya guys. Jadi desa kita muter-muter desa, muter-muter. Jadi Cepu ini juga termasuk jalannya sudah bagus ya guys. Mungkin banyak yang bilang bahwa jalannya kok cuman ditempel-tempel. Nah, gini guys, yang penting jalan ditempel, tapi kalau bagus, rapi, nggak ada jeblongan kan juga enak gitu loh dipakai. Nah, nah ini posisinya. Dan di sini juga saya kasih tahu guys, ini adalah pusat di mana kuliner-kuliner kalau tiap malam itu pada jualan di sini. Jadi buat kalian semua kalau warga luar Cepu kalau lewat di lintas batas jalan Trans Cepu ke kota-kota lain itu kalian akan menjumpai taman ini guys. Nah, taman ini nih menjual dari mulai berbagai macam makanan, dari makanan anak-anak sampai makanan yang sangat berat yaitu nasi dan lain-lain. Ini masih sore guys, masih sore saja kondisi di sini jualan sudah mulai rame. Ini sekitaran jam 3-an. Jadi kenapa saya bangga juga termasuk karena kemarin minggu yang 1 bulan lalu saya bisa ketemu Lek Dames dan bulan ini saya bisa berkunjung kelilingi kota Cepu. Jadi bulan Desember ini berkunjung sekalian ketemu sama beberapa orang karena termasuk juga ya pengen ketemu Mak Damis lagi. Jadi saya berkunjung ke sini sekalian saya keliling-keliling Cepu. Jadi waktu itu kan berkunjungnya nggak bawa kendaraan sendiri. Nah ini kebetulan bawa kendaraan sendiri jadi keliling walaupun kendaraannya motor guys bukan mobil. Ya doakan kalau sukses bisa beli mobil ya kan, bisa jalan-jalan sama mobil bahkan keliling Indonesia pun. Nah ini kita mau ke bandara, jadi sebelum ke bandara kita beli pentol guys. Aslinya ini tukang bakso tapi saya minta pentolnya aja karena kita mau makan pentol aja gitu loh. Nah di sini banyak banget orang-orang, pokoknya perantauan banyak deh di sini guys. Dan anehnya pribumi asli Cepu itu malah merantau. Jadi Cepu itu sekarang itu didominan oleh perantauan. Jadi dari luar luar provinsi, luar apa itu semua kerjanya di Cepu karena Pertamina, ada Pertamina di situ. Makanya orang asli Cepu merantau, tapi orang ran- orang dari luar merantau ke Cepu. Jadi kebalik, guys. Ya. Dan di sini juga Cepu juga terkenal sudah ada bandaranya yang biasa untuk kontennya Mas Dimas, Lek Dames, kemudian beberapa YouTuber Cepu yang konten di bandara kalau sore-sore. Nah, ini saya akan menunjukkan bandara. Jadi luar biasa guys, perkembangan Cepu dulunya terkenal kota paling kecil, paling pelosok, tapi sekarang alhamdulillah sudah makin maju. Dan saya juga pesan mudah-mudahan kedepannya saya bisa ketemu Lek Damis lagi dengan sudah sukses, Mas Dimas lagi dengan sudah sukses. Pokoknya pesan-pesannya Mas Dimas, Lek Damis, Pak Kusyadi, bapaknya Mas Dimas, saya akan selalu terapkan di dalam hidup saya karena niat saya juga kan untuk membahagiakan orang tua, bukan untuk kesenangan sendiri gitu loh. Jadi saya buat channel YouTube juga gini. Nah ini kita sudah di bandara, tapi mohon maaf ya teman-teman nggak bisa home tour bandaranya karena memang dengar-dengar dari penjaganya ketika waktu itu dibuka bandaranya banyak yang fasilitas-fasilitas yang rusak. Jadi bandara ini tuh bandara bukan internasional, bandara domestik. Jadi tiap hari Jumat ada penerbangan. Selain hari Jumat bandara ini ditutup. Jadi ya
entah kenapa nggak diaktifkan tiap hari. Mungkin karena memang penerbangan di daerah Cepu itu masih sangat sedikit, guys. Artinya mobilitas masyarakat itu sangat minim gitu. Jadi mungkin penerbangan hanya satu, dan itu maskapainya itu Citylink, guys. Nah, Citylink. Jadi tiap hari Jumat itu mesti ada Citylink yang mendarat di sini gitu, tiap hari Jumat. Nah, jadi gimana ya, guys? Ya walaupun alhamdulillah, walaupun ada bandara, tapi memang operasional bandara tidak setiap hari seperti bandara-bandara lain, seperti Surabaya, seperti Jakarta, seperti Jogja, nggak seperti itu. Jadi ya buat kalian semua, jangan kaget kalau berkunjung ke Cepu nggak ada pesawat. Jadi pesawat itu hanya dilihat itu hanya Jumat saja gitu. Nah, ini kita makan santai sama bincang-bincang sama temen. Ini temen kenalan saya, guys. Jadi kita makan cilok, bincang-bincang gitu. Nah, buat kalian semua jangan lupa kalau mampir di kota-kota lain beli oleh-oleh. Kebetulan di Cepu ini lagi musim duren. Duren, jadi belah duren di malam hari. Bukan ya, guys, duren buah-buah, bukan belah duren, tapi buah duren. Di sini lagi musim, jadi kalau kalian berkunjung di bulan-bulan Desember ini, pasti kalian akan menikmati sensasi duren Cepu. Pokoknya jos gandos. Ah, di sini juga makanan-makanan termasuk murah loh, guys. Jadi kayak nasi pecel aja itu cuman 9.000 di Cepu sini. 6.000, 5.000 gitu. Jadi masih terjangkau lah kalau kalian berkunjung ke sini, makan-makan sepuasnya, kuliner sepuasnya itu 100.000, kalian itu pulang itu bisa langsung mencret, guys. Maaf, maksudnya bisa langsung mules karena saking banyaknya makanan yang murah di sini. Nah, kembali lagi, guys, saya cerita bahwasannya terima kasih untuk Mas Dimas, Lek Dames, pokoknya keluarga semuanya lah, Pak Kusyadi selaku kepala keluarganya, Mas Dimas dan Lek Dames, ya ibunya Mas Dimas, Lek Dames. Mas Dimas itu adalah anak-anak dari Pak Kusyadi dan Lek Damis. Ya, itu saya berterima kasih atas support sistemnya, dan saya juga alhamdulillah makin maju juga di per-YouTubean. Tapi ya itu saya dengar-dengar juga ya, gimana ya, per-YouTubean sekarang itu wajib lisensi pajak. Jadi ya mohon kalau teman-teman nonton itu jangan di skip ya, karena memang kita juga taat pajak, bukan hanya pengusaha-pengusaha besar, konten kreator juga taat pajak. Jadi ya is okay lah, kalian boleh mendukung, tapi kalau nonton jangan di skip please. Satu, ya memang pulsa, saya tahu pulsa pemirsa semua tidak tidak semuanya pulsanya itu limit edition alias banyak banget gitu loh. Tapi setidaknya kalian nonton itu ya minimal setengah setengah dari video, tapi jangan di skip dari awal itu. Jadi agar kita juga bisa membantu orang-orang kecil juga di bawah kita. Jadi dan juga kita bisa membahagiakan orang tua. Terus terang ya, guys, ya saya juga buat konten seperti ini untuk memotivasi anak-anak muda di seluruh jagat antero Indonesia ini, bahwasanya kuliah tidak semerta-merta kita kuliah saja, tapi kita juga bisa mencari uang, kita bisa mencari ya tambahan ya, walaupun ya kelihatannya belum terlalu kelihatan. Artinya apa? Belum nampak sedikit pun. Nah, di sini saya berbincang sama teman saya ini, eh, menceritakan kisah-kisah atau eh, Cepu ini bagaimana, karena dia itu asli Cepu ya, tapi memang sedikit muda dari saya umurnya. Dia 17, dia 18, saya 19,
iyalah pokoknya dia sedikit muda lah intinya. Jadi berbincang-bincang, menikmati sunset di Bandara Cepu sini sambil lihat sawah-sawah dan lihat kereta melintas. Oh iya guys, bandara ini sudah termasuk dengan stasiun Cepu ya guys. Jadi konektivitasnya masuk Cepu. Jadi intinya saya bangga lah, maksudnya Indonesia ini semenjak Presiden Jokowi jadi pembangunan tidak hanya di pelosok-pelosok, tidak hanya di kota-kota besar tapi di pelosok-pelosok negeri, kota-kota kecil itu diperhatikan. Jadi pokoknya very is good lah intinya. Tidak bisa berkata-kata. Dan di bandara sini kita juga lihat anak-anak muda pada lari sore, pada lari ya pokoknya olahraga sore itu di bandara sini. Jadi ikonik ikon Cepu itu dia di bandara ini untuk kumpul-kumpul anak muda, anak-anak motor, anak-anak ya bocil-bocil juga, anak-anak pesepeda itu kumpulnya di sini. Jadi ya alhamdulillah lah berkat ada ini banyak sekali anak-anak muda itu yang mau keluar, tidak main HP terus di rumah. Karena kita tahu rata-rata anak-anak di Indonesia itu kalau sudah pegang gadget sudah lupa makan, lupa bahkan minum, lupa kalau nggak dikompreng-kompreng. Jadi itulah. Dan ini saya terus ngomong agak capek. Jadi lanjut aja lah. Jadi pesan saya buat kalian semua semangat aja ya. Tidak semua orang itu memiliki jiwa semangat yang membara, tapi pesan saya semangatlah dalam semua perjuangan kita. Karena perjuangan kita kalau diawali dengan semangat, kita bisa menjalani dengan baik. Tapi kalau kita sudah down, ya mungkin perjuangan kita hanya sia-sia aja. Jadi intinya saya berterima kasih lah juga banyak sekali support system dari konten kreator lainnya juga. Bahkan ini juga saya lagi diundang sama konten kreator juga di Jawa Barat dan podcast-podcast lain juga. Insya Allah nanti kalau memang sudah banyak tayang di konten-konten orang lain, saya ya mohon dukungannya juga ya guys. Mampir ke channel saya ini gitu. Dan saya nggak janji kalau memang konten-konten saya ini kedepannya banyak view, banyak yang dukung, saya akan kembangkan menjadi sebuah program di mana nanti saya akan membuat sketsa film-film pendek yang lucu, dan nanti saya akan ajak beberapa suku di Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia saya akan ajak, mungkin kayak misalnya ada dari NTT, kemudian ada dari Papua, kemudian ada dari Jawa. Jawa itu kan banyak, Jawa Timur, Jawa Tengah, mungkin dari Ngapak. Nah, itu nanti kita satukan sebuah cerita dengan bahasa daerah-daerah, dengan komedi daerah-daerah. Insya Allah nggak janji. Yang penting kalian itu dukung guys. Kalau kalian dukung dan cepat saya dapat gajinya lebih besar, maksudnya gaji dari YouTube besar, saya bisa kolaborasi gitu. Biar kalian itu nggak bosen guys nonton vlog, nonton pariwisata, nggak bosen cuman gitu-gitu. Ada sketsa film, ada sketsa komedi, kemudian ada podcast horor, ada podcast apa namanya, podcast cerita perjalanan pariwisata gitu. Intinya support system dari kalian saya selalu tunggu, dan share-nya juga saya juga tunggu kalian share sebanyak-banyaknya. Kita akan undi
bagi siapa yang share mulai dari video awal sampai dimana kita ada ngadakan giveaway dan kita baca siapa nama share video itu, maka akan mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik ya guys. Nggak janji tapi akan mendapatkan hadiah-hadiah yang menarik. Jadi tetap tonton. Nah, ini kereta. Jadi enak pemandangannya guys. Dan ini kita juga melanjutkan bincang-bincang kita. Oh iya guys, kalian salfok dengan yang belakang itu ya. Itu adalah perumahan pegawai-pegawai bandara Cepu atau bandara Cepu Blora ya guys. Tapi bandara ini adanya di Cepu, tapi disebutnya bandara Blora. Nah, ini adalah perumahan yang belakang itu ya guys, jangan salfok, jangan bilang yang belakang itu apa, ruang tunggu, bukan. Ruang tunggunya itu masih jauh guys dari sini. Tadi kemarin itu sempet saya mau masuk ke dalam sana, terus dengan penjaganya disuruh putar balik gitu. Jadi ya namanya juga apa ya, mungkin fasilitas-fasilitas kalau dibuka kan banyak orang yang sembarang-sembarang gitu loh guys. Jadi ya nggak dijaga, dirusak gitu ya, maklum ada tangan-tangan yang nakal itu, maklum. Tapi ya mau bagaimana, Indonesia. Kalau luar negeri mah orangnya tertib, kalau Indonesia mah enggak gitu loh. Ada apa yang unik ya udah dipegang sampai rusak gitu. Ya itulah Indonesia. Tapi ya is okay, don't worry, be happy. Jadi yang penting kita yang sebagai orang yang berpengalaman, berwawasan tidak boleh seperti itu ya guys. Karena merusak fasilitas umum itu sama saja merusak diri kita sendiri. Artinya apa? Fasilitas umum itu dibangun dengan uang rakyat, ya, uang rakyat, pajak, taat pajak, dan itu pajak itu kita bayar juga pajak. Jadi kalian rusak, berarti uang kita itu yang dibayar pajak sia-sia gitu loh. Dibangun fasilitas-fasilitas tapi kita rusak, jadi sia-sia bayar pajak. Jadi kalian ya jangan terlalu egois lah dengan perusakan umum gitu loh. Jadi artinya apa, kita sama-sama jaga gitu loh. Kalau kita jaga, wah pasti keren lah. Dan kita dicap kota dengan predikat fasilitas umum terbaik dan terjaga gitu. Pasti kalian senang kalau kota-kota kalian itu dibilang ini fasilitas umum, kota dengan fasilitas umum terbaik dan dijaga. Artinya terbaik, sudah terbaik tapi dijaga juga gitu loh. Nah, berhubung saya capek ngomong terus ya guys, karena di sini saya membuat video menitnya banyak gitu. Tapi is okay lah. Kita lanjut vlog-vlog kedepannya yang lebih bagus lagi dan yang lebih menarik lagi. Tunggu tanggal mainnya ya guys. Pokoknya kalian dukung terus, oke? Saya pesan yang lagi di perantauan, baik yang di Taiwan, baik yang di luar negeri, di Arab, baik yang lagi di provinsi-provinsi di Indonesia, yang warga Cepu asli yang lagi merantau, pesan saya jaga kesehatan karena keluarga kalian menunggu di sini. Dan kemudian selalu di sana selalu hubungi keluarga, karena kalian jika menghubungi keluarga maka keluarga yang di sini itu tenang. Jadi buat kalian semua subscriberku, baik subscribernya keluarga super, keluarga Barungan, dan subscriberku sendiri, ya terus support ya, dan banyak giveaway nanti ke depannya. Nah,
berhubung ini saya sudah capek nyocot terus. Jadi capek berbicara terus. Jadi saya ajak kalian sama-sama kita berusaha menjadi anak-anak yang baik, berusaha menjadi suri tauladan kepada orang-orang sekitar kita. Ya, walaupun tidak semua orang akan suka dengan cara kita, tidak semua orang akan suka dengan kesuksesan kita, tapi setidaknya kita berusaha menjadi orang yang jadi panutan lah, baik panutan attitude, panutan kesuksesan, kemudian panutan taat kepada yang di atas dan kepada kedua orang tua. Itu intinya, itu kunci, segala kunci dalam hidup. Orang mau kaya, orang mau sederhana, tetap kalau kita berpegang teguh dengan panutan-panutan yang saya sudah sebutkan itu, kita akan bahagia. Walaupun banyak yang nggak suka gitu, memang realitanya gitu. Jadi ya nggak bisa kita apa ya, kita selalu monoton suruh harus ini gitu, karena dari 1.000 orang yang suka kita itu paling cuman sekitar 20-an orang. Yang lainnya itu paling ya suka, ada yang suka, ada yang enggak, bahkan ada yang ya pokoknya ada yang gimana ya, memiliki hati yang lebih dari enggak suka gitu loh ya. Jadi semangat, kita berjuang, kita lawan kemiskinan di Indonesia dengan berkarya, dengan menciptakan sebuah inovasi, baik inovasi di pendidikan, inovasi di dunia konten-konten, inovasi di dunia pekerjaan kita. Jadi pekerjaan boleh, tapi kita juga harus memiliki sampingan. Jadi orang sekarang itu mindsetnya orang luar negeri itu adalah bekerja di kantor boleh, bekerja di instansi boleh, tapi kita juga harus memiliki pendirian, memiliki juga pekerjaan sampingan. Kalau mindsetnya orang Jepang gitu, jadi tidak kerja di satu tempat saja, tapi kerja di dunia lain gitu. Bukan berarti dunia lain itu meninggal gitu, enggak, maksudnya kerja itu melebihi satu tempat gitu. Jadi terus berkarya, inovasi, kuncinya itu. Ya memang susah, awal-awal susah, nggak mungkin langsung meledak. Tapi percayalah, Tuhan itu ada. Percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dan bisa membantu kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.